Tema kita hari ini ialah memuji Tuhan selalu. Katakan sama-sama, memuji Tuhan selalu. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pemazmur mengungkapkan alasan-alasan dia bermazmur. Ada sejumlah alasan yang dia gunakan sebagai dasar untuk bermazmur dan bernyanyi bagi Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Bilang amin. Jadi perlu kesadaran. Coba bilang sadar. Coba lihat orang kiri kanan, bilang sadar. Apa yang sadar? Sadar bahwa dunia ini dan kita diciptakan Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut spiritual awareness. Orang rohani itu bukan karena rajin baca Alkitab. Karena tanpa rohani juga bisa baca Alkitab. Orang rohani bukan karena dia rajin ke gereja, sekalipun itu baik. Orang rohani bukan menasihati orang dengan firman. Tapi orang yang rohani ialah orang yang sadar dalam hidupnya dia dikendalikan Tuhan 24 jam satu hari. Sadar Tuhan ada di dalam hidupku. Sadar Tuhan ada dalam rumah tanggaku. Sadar Tuhan dalam masa kejandaanku, dudaku, anak cucuku, dimanapun, kapanpun ada Tuhan. Supaya orang gak sembarangan dengan hidupnya. Orang gak sia-siakan hidupnya. Saya khotbah buat kelompok atau komisi usia lanjut di gereja tertentu namanya warga senior. Di gereja tertentu namanya usia emas, di sini namanya usia lanjut. Apapun istilahnya, bilang sama orang sebelah, udah tua. Mau pakai istilah apapun yang kedengarannya manis, pokoknya temanya tua. Bilang, sadar udah tua. Kalau orang sadar udah tua, dia nggak bikin diri kayak anak-anak gadis atau anak-anak muda remaja yang habisin waktu untuk hanya bersenang-senang. Saya tidak sedang bicara khusus buat orang lansia. Saya sedang bicara untuk bagaimana firman itu menjadi gaya hidup generasi yang baru. Gereja modern dan kita semua sedang galau karena kita mengalami yang namanya lost generation. Generasi yang hilang. Ibu Marlina waktu di New York, orang kaget karena masih muda kok gereja. Dan bukan hanya di New York, di Belanda, di Eropa, orang yang ke gereja kalau masih muda dianggap itu orang stres. Karena yang ke gereja itu cuma orang tua-tua. Jadi kita sedang menghadapi sebuah ancaman yang serius. Anak-anak hilang. Hilang dari komunitas. Hilang dari gereja. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan hilang dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya setiap kali bicara dengan para lansia, orang cool atau orang usia emas atau orang senior gereja, itu sama dengan kita sedang disadarkan bahwa generasi baru tidak boleh hilang dari hadirat Tuhan. Amin. Nah, mari perhatikan. Pemazmur menulis sejumlah alasan mengapa dia memuji Tuhan. Dalam Mazmur 104, ketika ayat 1, pujilah Tuhan hai jiwaku,
Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan kesemarakan. Jadi pakaiannya Tuhan itu apa? Agung dan semarak. Bahasa kerennya mulia. Tahu mulia? Nggak ada cacatnya. Logam mulia. Hari ini banyak orang dipanggil yang mulia, tetapi perbuatannya yang mulia hakim, yang mulia duta besar, yang mulia ABCD. Tapi lihat sapaannya doang, tapi kelakuannya, perbuatannya, perkataannya tidak hanya menghina Sang Pencipta, tapi menghina dirinya dan keluarganya. Hanya Tuhan yang boleh dapat gelar yang mulia. Kenapa dia mulia? Karena dia tidak cacat celah. Dia mulia karena dia menciptakan bumi dengan keagungan dan kesemarakan tanpa reserve. Kalau mau tahu siapa Tuhan yang mulia, alami dunia ini sempurna. Ayat 2. Selimutnya Tuhan itu namanya apa? Terang. Tendanya Tuhan itu langit. Ini pemazmur mengungkapkan kebesaran Allah. Kamar-kamarnya di langit. Awan-awan itu kendaraannya. Kita pakai pesawat, pakai kereta api, mobil, naik Gojek. Tapi kendaraan Tuhan itu apa? Awan. Makanya waktu saya terbang, begitu ada sedikit turbulensi karena awan, saya bilang haleluya, saya bersama Tuhan karena kendaraan Tuhan itu awan. Sekalipun agak takut dikit juga. Tempat angin itu pesuruhnya Tuhan. Api itu pelayan-pelayannya. Ayat 5, bumi itu tumpuan kakinya. Samudra itu pakaiannya. Guntur itu suara Tuhan yang menghardik. Mata air di lembah-lembah, batang air gunung-gunung. Bumi kenyang dari buah pekerjaan, tumbuh-tumbuhan untuk hewan dan manusia. Pohon-pohon tempat burung-burung bersarang. Bulan menentukan musim. Matahari tahu kapan dia terbenam. Matahari aja tahu terbenam, kenapa para pria, anak-anak muda nggak tahu kapan tidur? Begadang terus. Sekarang nenek-nenek banyak begadang karena nonton drakor. Singa butuh makan dari Tuhan. Singa kalau mengaum, Alkitab bilang mereka sedang mengaum, Tuhan mana makananku? Engkau ciptakan aku, kenapa enggak siapkan makan bagiku? Bayangkan tuh ayat. Matahari terbit, hewan-hewan istirahat karena malam cari makan. Tetapi matahari terbit, manusia ke tempat kerjanya. Sekarang terbalik-balik. Siang tidur, malam kerja. Kemuliaan Tuhan tetap selama-lamanya. Tuhan bersuka cita karena perbuatan tangannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, para opa-oma, opung, perhatikan penulis Mazmur 104 itu diyakini adalah Daud. Siapa Daud? Raja yang kaya raya, punya pasukan berkuda, hartanya tak terhitung, jumlahnya unlimited.
pasukannya ribuan, pekerja-pekerja luar biasa, bangsa-bangsa datang cari makan dari kerajaannya, kapal-kapal pesiar datang muat makanan dari istananya untuk memberi makan bangsa-bangsa. Sampai tingkat itulah seorang Raja Daud, tetapi dia tetap merasa nothing di hadapan Tuhan. Dia tetap memuji-muji, mengagungkan kebesaran Allah. Kita ini ya, orang Ambon, Batak, Toraja, Jawa, udah miskin tapi sombong. Orang Batak bilang si penggaron, nggak punya apa-apa, bergaya. Ditegur sama pendeta, nggak mau masuk lagi kebaktian. Yang mau saya sampaikan ialah kita ceritakan buat anak cucu kita. Jangan bangga karena udah 70-80 tahun, itu nggak bisa. Tapi bangga karena hidup kita telah mewariskan Kristus bagi orang lain. Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya selama aku hidup, aku menjadi Kristus bagi orang lain. Anak-anak Tuhan mesti jadi Kristus bagi mereka. Dan Kristus tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kebesaran Allah itu digambarkan di muka bumi ini. Begitu kita lihat matahari terbit, praise the Lord, Jesus, Engkau baik. Begitu kita dengar guntur, Tuhan lagi marah karena kita bikin dosa. Ini kan gambaran metaforanya di Mazmur 103. Begitu kita lihat awan-awan, terima kasih Tuhan, Tuhan sedang berkendaraan belusukan dari atas. Kemarin kami menghadiri ibadah pemakaman seorang hamba Tuhan di Bogor. Pengkhotbahnya bilang begini, lebih baik ada di rumah duka daripada di tempat yang lain. Lalu dia terangkan, mengapa lebih baik di rumah duka? Karena di situ kita mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Karena sehebat apapun manusia itu terbatas. Tapi banyak orang lebih suka di pesta-pesta. Dan kalau di pesta-pesta orang akan lupa. Sepertinya udah umur 70 masih berpakaian gaya anak 17 tahun. Tapi kalau ke rumah duka, dia akan sadar, apakah hidupku berguna atau tidak? Hidupku berdampak atau tidak? Jadi memuji Tuhan selalu, ini yang disebut gaya hidup. Baca Alkitab bukan program gereja, doa bukan program gereja, memuji Tuhan bukan program. Tapi apa? Gaya hidup namanya selalu. Aku memuji Tuhan selalu, siang dan malam, selalu, berdoa selalu. Apalagi udah tua ngapain jalan-jalan nanti keseleo stroke, bikin repot anak-anak, apalagi nggak punya asuransi. Loh, untuk apa aku selalu menyembah Tuhan? Karena itu warisan buat generasi baru supaya mereka nggak hilang dari hadirat Allah. Jangan nasihati orang untuk berdoa kalau kita tidak pernah berdoa. Dia otomatis dia akan berdoa karena dia lihat orang-orang lanjut usia itu berdoa. Lanjut usia ini bukan soal usia berapa, tapi kedewasaan. Banyak orang marah anaknya kalau nggak minum susu. Ini marah mantunya kalau cucunya nggak minum susu. Itu baik saja, tapi marahlah mantumu kalau cucumu belum baca firman, belum dengar firman, belum berdoa. Karena susu juga bisa diberikan oleh seorang pembantu yang tidak percaya Kristus.
Tapi hanya berdoa dan membaca firman adalah gaya hidup Kristus. Perhatikan Daud itu kurang apa, Cok? Bukan main keagungan yang begitu dahsyat. Kaya raya. Raja yang diurapi. Punya istana yang begitu megah. Pasukan-pasukan berkuda. Dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan ayat hari ini, aku hendak bernyanyi bagi Tuhan. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Sebab kalau udah mati, gak mungkin lagi memuji Tuhan. Coba bilang sama orang sebelah, sebelum mati, memuji Tuhan. Amin. Amin. Coba bilang lagi sama orang sebelah, jangan mati dulu. Dari selalu memuji Tuhan, saya ingin jelaskan 3 prinsip supaya kita selalu, katakan selalu. Yang pertama, selalu memuji Tuhan artinya punya keintiman. Intim dengan Tuhan. Cara intim dengan Tuhan itu ada 2. Yang lain boleh ditambahkan. Yang pertama untuk intim, katakan dengar suara Tuhan. 1, 2, 3. Pak, kapan aku dengar suara Tuhan? Apakah suara Tuhan itu audible seperti pendeta sedang khotbah kita dengar? Banyak orang atau orang tertentu menganggap bahwa dia sering dengar suara Tuhan. Kita nggak bisa bantai itu urusan dia pribadi. Tapi suara Tuhan itu tertulis di Alkitab. Dan gereja menolong umat untuk menciptakan sejumlah cara orang mendengar suara Tuhan. Bisa dibaca. Kalau kita yang sudah lanjut usia mungkin gak bisa baca, maka bisa mendengar Alkitab audio. Dengar suara Tuhan, baca Alkitab, amin. Karena Roma bilang iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana orang intim? Mari kita buka Mazmur 119 ayat 164. 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Berapa kali sehari? 7 kali. Saudara sepupu kita berapa kali sehari? 5 kali. 5 kali. Kita diminta 7 kali. Tapi seorang hamba Tuhan bilang begini, kalaupun lu 7 kali gak usah cerita buat orang. Kenapa? 5 kali mereka lakukan. 7 kali ini lu gak bikin apa-apa, jadi gak usah cerita. Jangan bangga kalau kamu 7 kali. Mana ada pernah doa 7 kali, ributnya 7 kali malah. Tiap hari omelin cucu, omelin mantu, omelin suami, omelin pembantu, omelin tukang parkir. Tapi Alkitab bilang, pemazmur bilang 7 kali sehari. Katakan 7 kali sehari. Apa? Kenapa 7? 7 itu kepercayaan orang Yahudi. 7 dari 3 tambah 4. 3 itu Tritunggal, Allah Bapa dan Roh Kudus. 4 itu 4 penjuru mata angin, timur, barat, utara, selatan. Jadi 7 artinya Allah berkuasa untuk seluruh alam raya. Maka orang yang memuji Tuhan 7 kali artinya dia sempurna penyembahan itu. Tidak pakai jadwal.
Yesus 7 kali enggak. Enggak ditulis di Perjanjian Baru Yesus 7 kali. Tapi dia selalu, tanpa diprogramkan, tanpa dibikin grup WA baru berdoa. Karena gereja-gereja banyak grup doa, bagi-bagi jam. Berdoa 4:30 pagi sampai jam 5. Berdoanya cuma 3 menit, tapi dia lapor dan sudah selesai berdoa. Yang bikin saya agak galau, dia habis berdoa gosipin orang. Namanya pasukan doa. Tapi pasukan doa habis itu pasukan menyerang orang lain. Ini kekristenan kita gawat, darurat. Rajin berdoa, rajin menyembah, tapi rajin juga gosip. 7 kali artinya apa? Penyembahan terus-menerus dalam hidupmu. Tiada yang lain kecuali Tuhan. Karena kita mau dengar suara Tuhan. Karena kita mau bersekutu dengan Tuhan. Selalu. Raja Daud itu kurang apa? Dia bisa kan suruh pembantu-pembantunya untuk berdoa. Dia bisa bentuk tim doa. Raja kaya raya punya banyak orang. Tapi dialah yang memimpin penyembahan itu. Ketika dia sedang di padang gurun, menggembalakan 2-3 ekor domba, dia tetap menyembah Tuhan. Penyembahan yang benar, keintiman yang dahsyat, bukan di atas panggung dan ruang-ruang ibadah, tapi di tempat yang tersembunyi. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Dan Daud menyembah, disaksikan oleh 2-3 ekor domba. Tiba-tiba singa dan beruang datang, sikat domba-dombanya. Kitab 1 Samuel bilang, Daud berdiri, dia tarik itu domba-domba yang sudah digigit sama serigala itu, sama singanya itu. Ketika singa mencoba serang dia pegang jenggotnya singa dan dia matikan itu. Berarti singa itu teroris karena dia ada jenggot. Ketika dia datang kepada Goliat yang begitu besar, orang melecehkan dia, Raja Saul lecehkan dia, tapi Daud bilang, engkau datang dengan tombak dan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah yang hidup. Kapan dia kenal Tuhan? Di padang gurun. Dia tidak kenal Tuhan di ruang-ruang ibadah yang ber-AC. Dia kenal Tuhan di mimbar-mimbar gereja yang besar seperti kapal-kapal pesiar. Tapi dia kenal Tuhan di padang gurun, di tengah auman padang belantara, di antara kambing domba yang tidak mandi, di antara serangan serigala dan singa-singa itu. Dan itulah warisan yang diberikan buat kita. Sehingga dia berkata, 7 kali sehari. Artinya setiap saat selalu aku memuji Tuhan. Kalau gaya hidup macam ini dipraktekkan, saya percaya gereja tidak akan mempermalukan Tuhan. Kekristenan tidak akan menjadi goyah. Keluarga-keluarga kita akan kuat dan sehat. Kita nggak takut akan masa depan buat anak cucu kita. Yang kedua, sadar siapa aku. Aku terbatas. Aku manusia berdosa yang setiap saat bisa mencemarkan Tuhan. Maka orang yang memuji Tuhan, dia hidupnya terbuka. Tidak ada yang dirahasiakan. Seperti seorang bayi yang baru keluar dari kandungan ibunya tanpa sehelai baju pun. Sehingga Daud berkata, aku dikandung ibuku dalam dosa. Tapi Daud, dikatakan Alkitab, dia berkenan kepada Tuhan. Berkenan itu dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia itu suka, setuju, mau. Maka mari kita suka firman Tuhan. Amin. Kalau kita dengar suara Tuhan berarti kita dengar firman. Dan kita juga ingin Tuhan dengar kita. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Dia. Kapan? Selalu. Katakan selalu.
Doa jangan bikin daftar orang belanja di supermarket. Doa jangan bikin daftar belanja di pasar. Karena Tuhan tahu sebelum kamu ucapkan, Dia udah tahu kedalaman hatimu. Engkau berkenan kepada Dia, dan apa yang kau pikirkan itu disukai Tuhan. Apa yang kita kerjakan disukai Tuhan. Maka Tuhan berkenan kepada kita. Itu keintiman yang paling dalam, kesadaran siapa aku dan siapa Tuhan. Selama aku hidup, selagi aku ada, ayat 34, aku bermazmur bagi Tuhan. Dengan begitu Anda bermazmur bagi Tuhan, memuji Tuhan 7 kali sehari, artinya hampir setiap saat, maka tidak ada kesempatan, tidak ada ruang untuk mengucapkan kata-kata sia-sia. Kalau selalu memuji Tuhan, artinya tidak ada space buat kita untuk bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain. 7 kali dalam sehari. Bahkan Mazmur 1 bilang, aku merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, mari kita biasakan untuk memuji Tuhan dengan mengapresiasi orang lain. Orang yang memuji Tuhan, dia pasti menghormati orang lain. Orang yang memuji Tuhan, dia pasti mengapresiasi pekerjaan orang. Maka Bapak, Ibu-ibu, saya ajak kita semua memuji Tuhan selalu. Katakan sama-sama. Bukan untuk kepentingan rohani kita semata-mata, tapi juga menjadi warisan buat anak cucu kita. Dan waktu kita meninggal dunia, mereka akan melanjutkan siapa Kristus di dunia ini. Dan dia akan cerita, dulu aku lihat Opung suka berdoa. Apa warisan Opung? Nggak ada. Kenapa Opung sakit-sakitan, tabungannya habis, emasnya, kalungnya, semua dijual buat urusin oma. Tapi aku bersyukur sekalipun nggak ada warisan barang, tapi oma telah mengajarkan aku selalu berdoa dan membaca firman. Itu warisan yang tidak dapat digantikan oleh harta apapun. Amin. Coba tepuk orang sebelah, tinggalkan warisan buat anak cucu. Apa warisannya? Selalu memuji Tuhan. Apa warisannya? 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali sehari artinya selalu. Maka seluruh hidup kita, mari kita memuji Tuhan. Intim dengan Dia. Amin. Baca firman, dengar firman, berdoa selalu, membangun persekutuanku. Orang lain tidak punya kesempatan, Anda punya kesempatan. Kenapa memuji Tuhan? Karena kita punya roh yang nyambung dengan Allah Sang Pencipta. Kenapa kita puji Tuhan? Karena kita butuh Dia. Kenapa kita puji Tuhan? Karena Dia mulia, Dia Almighty. Kenapa kita puji Tuhan? Karena Dia mengendalikan siang dan malam. Kenapa kita puji Tuhan? Karena baik kematian maupun kehidupan Dia kendalikan. Itu sebabnya Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti kematian dan kehidupan itu selevel. Hak hidupku Kristus, Kristus dan Kristus. Aku menjadi Kristus bagi anak cucu saya. Tetapi ketika aku mati, aku menjadi pahlawan iman buat mereka. Dan mereka melanjutkan warisan selalu memuji Tuhan.